Oke teman-teman, kelas karyawan Rexus ketemu lagi sekarang ya. Setelah minggu kemarin kalian sudah cukup pusing sepertinya dengan masalah kerjaan, kemudian masalah hidup, masalah cinta, masalah kuliah tambah pusing lagi. That's life. Kemudian kalian harus bisa menghadapi di mata kuliah proyek ini. Proyek itu tidak banyak teorinya teman-teman ya, nggak kayak mata kuliah lain yang penuh teorinya, terjadwal. Proyek ini adalah bentuknya adalah praktek hasil olahan dari teori kalian selama 6 semester yang lalu, selama kalian kuliah di tempat sebelumnya gitu ya, atau D3, kalian pusatkan di proyek ini sebagai bentuk prakteknya. Nah, kalau minggu lalu di kelas proyek SC ini saya menjelaskan bahwa teman-teman akan ada tugas gitu ya, yang bukan tugas akhir namanya. Jadi tugas selama 1 semester gitu ya, project yang teman-teman nanti akan membuat webinar dengan segala macam ketentuan dari kayak 200 peserta, kemudian everlasting temanya gitu ya. Teman-teman juga harus bisa membungkusnya, membalutnya dengan campaign. Campaign yang ada di pra-webinar, during webinar, hingga pasca webinar. Nah, ini nanti yang akan teman-teman buat selama 1 semester ke depan, dan saya yakin sudah direnungkan, sudah ada 5 rekomendasinya. Oke, nanti kita bahas ya. Saya sudah masuk tadi, lihat rekomendasinya menarik-menarik. Tapi ingat teman-teman bahwa ini semua harus everlasting, semua harus bisa dijalankan sampai 3 bulan ke depan. Jadi jangan sampai ada tema yang ternyata berhenti atau enggak selesai, enggak asik lagi untuk bulan ke depan misalnya. Ya, di sini letak pemikirannya yang harus mikir banget. Tapi sudah cukup lah, bisa lah ya. Oke, kalau materi di minggu ini teman-teman, saya akan fokus kepada teorinya atau pemahamannya how to create an online event. Nah, ini banyak banget bukunya yang bicara seperti ini, bahwa dulu mungkin nggak gitu laris ya sebelum pandemi ya, tapi setelah pandemi buku-buku digital mengenai how to create online event, how to make a webinar, wah itu merajalela banyak banget buku-bukunya. Nah, ini teman-teman, di sini saya ngambil dari beberapa referensi yang saya gabungkan. Kita akan lihat bagaimana membuat webinar. Saya akan fokus membuat online event namanya webinar di sini ya. Oke, nah kalau kita lihat dari slide saya ini gitu ya, di slide ketiga saya menjelaskan bahwa ada banyak banget pertimbangan membuat webinar. Di sini ada 6 teman-teman, ada 6 pertimbangannya. Ada pertimbangan yang terlihat, tersirat maupun tersurat. Nah, ini yang pertama jelas dong, duit, modal, dana. Itu jadi pertimbangan yang lumayan berat. Karena dana ini menentukan untuk sewa aplikasinya. Let's say misalnya sewa Zoom-nya, kalau teman-teman nggak punya aplikasinya buat webinar atau aplikasi lain yang lebih menarik gitu ya. Kemudian untuk memberikan ya uang jajan lah, atau enggak apresiasi kepada narasumber. Nah, narasumbernya berapa jumlahnya? It's up to you guys gitu ya. Semakin banyak narasumbernya, semakin banyak dana yang disiapkan. Dan yang terakhir, biasanya dana juga menentukan promosinya. Karena bisa saja kalau kalian ingin menggait atau menggrab banyak publik massa, kalian harus bisa main AdSense di sosial media dan sebagainya. Nah, pertimbangan kedua juga adalah susunan target dan segmentasi pesertanya. Ini harus jadi pikiran. Kalau mau bikin webinar yang mengincarnya anak muda, berarti temanya anak muda targetnya. Targetnya jelas dong. Narasumbernya pasti akan nyambung lagi ke narasumber yang kelihatannya muda, kreatif dan sebagainya. Nggak mungkin ngundang buat anak muda, ngundang udah tua, gitu. Nggak cocok gitu ya. Nah, topik atau tema webinar ini jadi kunci juga untuk mendatangkan peserta. Makanya kenapa saya bilang everlasting, kenapa saya bilang harus tepat dengan momennya. Kalau sekarang lagi momen misalnya vaksin booster ketiga, siapa aja bisa dapat misal. Itu jadi webinar, laris banget karena semua orang pengen tahu gimana caranya supaya saya bisa dapat vaksin ketiga. Itu simpelnya. Cari topik yang sepertinya akan menarik massa. Nah, tentukan juga teman-teman, apakah webinar ini free atau berbayar. Kalaupun berbayar, dananya akan masuk pada teman-teman, karena teman-teman olahan dananya adalah dari kalian, untuk kalian, dan oleh kalian. Sehingga akan masuk ke kalian. Jadi silakan ya, diatur bagaimana supaya dananya ini bisa diolah. Kalaupun harus berbayar, it's okay. Kalaupun free, ya teman-teman harus berpikirnya bagaimana itu. Nah, promosinya juga jadi pertimbangan teman-teman. Kalau tadi promosi lari dengan dana, ini adalah bentuk wujudnya. Mau kayak gimana promosinya? Ya, dipikirkan baik-baik.
mau kayak gimana promosinya. Kemudian, karena ada promosi online, ada promosi offline. Silakan diolah. Dan yang terakhir teman-teman adalah pikirkan waktu penyelenggaraan. Waktu penyelenggaraan. Mau kapan? Ya. Kalau kemarin saya berikan di pertama bahwa ada deadline-nya 23 Desember. Apakah teman-teman akan sama? Atau teman-teman mau lebih duluan? Silakan atur. Ingat, ada yang namanya campaign pasca webinar. Perhatikan itu ya. Oke, nah penting juga teman-teman harus tahu tahapannya satu persatu untuk membuat online event ini. Urutannya harus sesuai teman-teman. Nah di sini nih, kalau dari referensi yang saya berikan ini, urutannya sangat sesuai. Dia berangkat dari konsep 5W1H dari jurnalistik, kemudian dia dijabarkan bahwa dia mulai dari what dulu. What itu adalah apa topik dan judul yang akan diangkat. Ini menjadi penting teman-teman harus tahu bahwa topiknya apa, judulnya apa, temanya apa yang akan diolah diangkat dalam webinar ini. Ya, ini harus penting tahu teman-teman. Ada dua topik, dua jenis. Yang pertama up to date dan evergreen. Perhatikan yang itu. Saya tidak akan menyuruh teman-teman untuk main up to date, nggak, bahaya. Karena kalau ternyata mundur dari jadwalnya, rusak semuanya. Kayak saya bilang, kita ngomongin vaksin booster 3, ternyata teman-teman baru naik nanti misalnya Desember, udah nggak laris lagi. Misal, ya. Jadi ada up to date dan evergreen. Saran saya adalah evergreen. Evergreen kayak gimana sih, Mas? Misal kayak waktu itu kita ngobrol minggu lalu ngomongin tips atau enggak, bukan tips, sorry. Apa yang harus langkah preventifnya kalau kita mau liburan di kala pandemi itu kayak gimana sih? Itu menarik dibahas ya. Kemudian pastikan juga teman-teman memilih update sesuai dengan timeline jadwal webinar tadi. Jadi kalau evergreen atau enggak update, lihat timelinenya harus sama. Nah, judul juga harus eye catching. Judul harus eye catching artinya bahwa judul dalam webinar dalam poster harus yang menarik. Gitu, ya. Oke. Sip. Berikut lagi teman-teman, harus teman-teman perhatikan bahwa setelah dari what gitu ya. Di sini dia juga menjelaskan lagi bahwa ada tahapannya yaitu who. Siapa peserta dan pengisi acara. Ini juga penting teman-teman. Ini harus ditahuin bahwa harus teman-teman harus memahami tahapannya. Siapa? Pastikan target dan segmentasi peserta. Tadi sudah dijelasin di dalam slide awal bahwa ini menentukan siapa nanti yang akan gabung, menentukan juga berapa jumlahnya gitu ya, targetnya siapa, segmentasinya siapa, dan ini juga akan menentukan pengisi acaranya. Nah, who di sini juga adalah maksud narasumber. Kenapa narasumber jadi penting? Karena narasumber adalah bisa dikatakan penggait massa ya. Ada tipe webinar yang kekuatan di topik, ada yang kedua kekuatan di dalam narasumber. Nah, teman-teman tinggal berfokus di mana. Tapi kalau bisa dapat dua-duanya, topiknya bagus, narasumbernya bagus, sehingga jadinya masuk tuh sesuai target. Oke, ya. Nah, narasumber itu saran saya kalau bisa dapat yang influencer menarik, kalau bisa dapat orang yang smart artinya yang dia punya banyak karya juga menarik. Tapi tidak harus seleb ya, tidak harus seleb. Influencer berbeda dengan selebritas. Oke, silakan dipahami nanti konteksnya. Oke, nah setelah dari what, who, teman-teman juga akan where. Di sini adalah menentukan aplikasinya. Aplikasi online digunakan untuk mengadakan webinar. Ini penting, teman-teman, ya. Karena ada beragam banget aplikasi sekarang, ya. Ada Zoom, Gmeet, MS Teams, dan semua menentukan kualitas dari webinar tersebut. Kan, teman-teman pasti pengen yang terbaik ditampilkan, yang bisa direkam, yang bisa dijual lagi, disponsori. Nah, silakan dipilih mana yang pas, mana yang tepat untuk teman-teman. Kemudian setelah ada what, who, where, ada when. When ini ada dua kata kuncinya, yaitu kapan dan durasi. Kapan webinar dijalankan, ini terbagi dalam beberapa timeline waktu, tanggalnya, minggu, dan bulan. Menentukan tanggal-tanggal awal, minggu 1, 2, 3, 4 dalam sebuah bulan, bulan kapan. Kalau teman-teman berarti dalam satu semester ini durasinya ya antara September, Oktober, November, Desember gitu ya. Nah, habis itu juga waktu ditentukan oleh dua hal lagi sama, weekdays atau weekend. Jamnya juga beda teman-teman, jamnya. Kalau weekdays itu ada yang pagi, siang, sore, malam, weekend juga sama. Cuma jarang sekali webinar itu diadakan ketika weekend malam, gitu ya. Nggak pernah. Saya jarang banget lihat. Biasanya konser musik virtual ya, tapi bukan webinar, beda kan itu ya. Jadi perhatikan tersebut jamnya. Teman-teman akan bikin acara di weekdays misalnya, webinar kapan?
mau pagi, siang, malam, teman-teman yang nentuin semuanya ya. Nah, durasi juga jadi tentuan teman-teman. Durasi dalam membuat webinar ini jadi hal yang penting juga. Banyak survei gitu ya, kemudian tersebar di dalam Google bahwa ternyata durasi webinar yang tepat adalah dirasa 50 hingga 90 menit. Itu sudah all in, artinya termasuk dalam tanya jawab di dalamnya, termasuk dalam pembukaan hingga akhir. Jadi selebih dari situ biasanya dianggap kurang efektif. Itu dari surveinya yang saya dapat ya. Jadi kalau teman-teman akan bikin, bermain di jangka waktu tersebut. Oke. Nah, penting juga untuk mengetahui konsep atau tahapan berikutnya itu why. Why itu adalah cari tahu alasan kenapa orang akan bergabung ke webinar teman-teman. Ada banyak alasannya. Yang pertama nih, bisa karena temanya, topiknya, bisa karena narasumbernya, ya. Atau bikin sebuah alasan baru, misalnya karena ada giveaway-nya, ada door prize-nya di dalam tersebut, ada ajang untuk ngobrol dengan narasumber atau dengan influencer idola, gitu ya. Saya pernah lihat webinar yang kayak gitu bentuknya. Jadi ada satu momen untuk penanya terbaik bisa ngobrol 5 menit online dengan idolanya di situ. Nah, yang terakhir juga ada misalnya pemberian kayak sertifikat, e-sertifikat dan sebagainya. Sehingga beberapa konsep tersebut menjadi daya tarik atau alasan untuk join dalam webinar itu, ya. Nah, the last one terakhir gitu ya, teman-teman, adalah proses how-nya. Bagaimana proses berjalannya webinar. Ini penting karena ada beberapa hal detail yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah peran setiap orang. Susunan atau panitiaan atau enggak, fungsi strukturnya gimana nih setiap orang di situ tuh. Siapa ketuanya, mengendalikan siapa moderatornya, siapa tim acaranya. Itu penting dibuat. Karena kita satu kelas, teman-teman akan membaginya berdasarkan porsi masing-masing. Teman-teman yang tahu porsi kemampuan teman-teman, kemampuan kanan kirinya gitu ya. Jadi silakan gitu ya. Termasuk porsi siapa yang mengurus campaign gitu ya. Nah, penting juga untuk ketahui bahwa teman-teman juga harus bisa menyerahkan proposalnya. Karena nggak mungkin membuat sesuatu tanpa ada landasan atau tanpa membuat outline. Proposalnya itu sudah jelas, teman-teman nanti silakan ke saya gitu ya. Ada rundown-nya kapan, kemudian kayak gimana, tanggal berapa, siapa narasumbernya, budgetnya berapa, rancangannya gitu. Nah, ini penting. How ini akan menjadi sebagai tugas teman-teman berikutnya di pertemuan ketiga. Oke. Ya. Jadi saya rasa teman-teman sudah bisa memprediksinya nih. Kalau masuk ke how kedua, yaitu bagaimana mempromosikan webinar, ini juga penting nih teman-teman nih. Promosikannya itu ada target yang diincar, kemudian target tadi saya sudah sempat cerita bahwa ada offline dan online caranya promosinya. Karena kalian SC gitu ya, kalian harus bisa mempromosikan ini, menggait ini gimana caranya. Campaign tersebut dijual di sosial media, ya, kalian menggunakan AdSense, kemudian kalian sebarkan untuk menggait massa. Targetnya adalah massa yang sesuai dengan ketentuan kita, ya. Atau juga kalian mau pakai influencer juga boleh. Cuma saya percaya teman-teman pasti bisa mengolah tersebut semuanya karena bagaimana bergerak dunia online, kalian anak muda gitu ya, harus bisa berpikir lebih cepat gitu ya, daripada teori-teori yang saya bacakan ini. Nah, sekarang mari kita bahas nih. Saya akan berikan kesempatan nanti kalian juga boleh merubah lagi, revisi lagi dari topik yang sudah kalian berikan. Kasih saya waktu, saya nanti kembali lagi di pertemuan ke depan dengan memberikan masukan terkait 5 topik yang sudah kalian berikan, plus kalian juga sudah harus bisa menyerahkan kepada saya, jangan lupa ya, proposal outline mengenai webinar yang akan kalian bikin secara detail yang masuk dalam 6 tahap tadi tersebut. Ada semua tahapan tersebut. What sampai how titik 2. Oke, jangan lupa teman-teman, goals kita adalah mungkin webinar yang berguna buat publik, yang dibungkus dengan campaign yang tujuannya adalah supaya publik lebih pintar. Oke, sampai ketemu minggu depan. Saya Mas Alfa pamit, sehat selalu. Jangan sampai menyerah dari kelas ini. Bye-bye.